Putmir Podcast Sound Inspiration. Oke. Untuk mengawali, kita bilang Putmir Podcast Sound Inspiration. Kita kembali ke ranah kita. Oke. Setelah sudah diambil alih oleh anak-anak OSIS ya. Emang ya, sedikit kurang aja ya, Pak ya. Iya, kurangin aja ya Oke, pokoknya, Pak ya. saya di sini sebagai podcaster teman-teman semua ya. Karena biasanya Pak Fatma jadi podcaster karena Pak Fatma lebih mendahului saya sebagai guru. Jadi beliau akan menjadi bintang tamu dan saya menjadi podcaster ya. Emang kita bahas apa nih sekarang nih? Kita bahas sama seperti episode 1. Oke. Yang anak-anak tentang PTMT asik gak sih? Oke, tapi perspektif guru ya. Wih, asik banget. Ya kan, enak aja dari perspektif siswa guru juga Iya. bagus lah. Guru juga punya keluh kesah ya. Memang. Emang gak banyak? Boleh tanya-tanya aja deh. Oh, iya. Jangan langsung emang banyak. Enggak kan mancing doang. Oke. Sekarang mungkin pertanyaan pertama. Sebenarnya saya nggak menyiapkan pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya. Kita Saya mengalir juga aja, tidak bagaikan air yang mengalir ya. Iya, itu dia. Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Bapak Fatwa, Hadir. PTMT di sekarang ini terjadi yang sudah hampir 3 bulan ya. Menurut Bapak, apakah efektif atau tidak? Menurut saya lumayan Kenapa? efektif. Kenapa? Karena PTMT itu mengubah sistem pendidikan kita yang sudah lama tidak berubah. Oke. Setelah sekian lama menggunakan kapur, spidol. Ya. Sekarang di masa-masa PTMT kita sebagai para guru belajar menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan sistem-sistem yang dulu nggak pernah kepikiran buat dipakai. Oke. Waktu itu apa itu Google Classroom? Kita nggak tahu. Oke. Tapi sekarang kita pakai. dalam segi IT, Dalam segi IT, Guru kemampuan itu punya guru peningkatan. Oke. Seperti Tapi itu. pertanyaan, apakah semua mengalami hal yang sama atau ada masih ada yang masih terlalu berat mungkin atau beda-beda? Nah, sama seperti murid. Ini kan guru dalam masa pembelajaran, perubahan sistem. Jadi guru ini sebagai murid dari perubahan zaman. Dan selayaknya murid, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang susah menyesuaikan, ada yang cepat menyesuaikan sesuai dengan literasi masing-masing seperti itu. Tapi yang pasti setiap guru di SMA Putra Inimala mencoba yang terbaik dong. Asik. Oke, karena Promo. karena IT juga barang kelihatan ya kan? Iya dong. Sesuatu yang barang kelihatan bisa dilihat mata, pasti semua orang itu bisa melakukan. Apalagi guru IT di SMA Putra Inimala keren banget. Amin ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa sih yang menghalangi atau menjadi kendala bagi guru itu bisa beradaptasi secara cepat dengan PTMT ini? Nanya terus kayak guru baru. Iya kan emang baru. Apa pertanyaannya? Apa kendala atau halangan untuk guru ini bisa cepat beradaptasi dengan PTMT ini, Pak? Kendalanya ya pasti ya itu tadi balik lagi ke literasi IT. Oke, itu Satu. Kedua ya kebiasaan yang udah menjamur gitu ya, yang pasti masuk nyatet di kapur atau papan tulis dan lain sebagainya, terus berceramah dan lain sebagainya, berubah sistemnya ke harus nyiapin linknya dulu lah, harus upload di Google Classroom-nya dulu lah, kayak gitu dan lain sebagainya. Itu butuh penyesuaian saya yakin, dan Kendalanya setiap guru juga memiliki kendalanya masing-masing. Seperti itu. Subjektif untuk kendala seperti itu. Dan tiga Persatuan Indonesia. Bukan dong. Kendala yang ketiga yang pasti ya itu tadi, gurunya harus siap, siswanya juga harus siap, orang tuanya harus siap. Itu udah jadi circle yang harus sama-sama siap, karena kan Corona datang tidak dengan undangan ya, tidak dengan siap-siap, itu nggak ngabarin dulu gitu, tahu-tahu datang aja brek, sistem pendidikan kita berubah, dan ya itu semuanya harus siap, dan ada kendala di situ. Seperti itu. Wih, bijak banget ya kita ya. Kendala ya. 4. Udah dong. Udah. Pusing ini mikir. Anda nanya doang. Saya kira masih ada. Tolonglah, Anda nanya doang, saya mikir. Iya, oke. Itu tadi udah Tapi Pak Diki sendiri sebagai guru baru nih, ada kendala nggak buat ngajar? sebenarnya kok saya ditanya ya? Iya Oke, dong. nggak apa-apa, kita sharing ya. Pengen tahu, Sebenarnya sharing kalau aja. kendala untuk saya sih untuk IT mungkin anak zaman sekarang, mungkin saya kan termasuk anak zaman sekarang, beda dengan Bapak ya.
Kita beda setahun. Enggak, ya. Maksudnya kayak kita gini anak zaman sekarang yang milenial lah ya, 90 80-an itu masih terbiasa dengan IT. Cuma beradaptasinya kepada aplikasi kayak Google Classroom kayak gitu-gitu. Tapi yang lainnya udah terbiasa gitu. Makanya mungkin lebih cepat beradaptasi. Itu tergantung ini sih Pak, tergantung dengan apa ya, kemauan kalau itu dan kebiasaan sih. Kebiasaan. Jadi kalau kendala sih nggak ada Pak kendala. Hanya kendalanya itu yaitu belajar aplikasi-aplikasinya gitu, tapi sisanya mah aman lah. Iya, tapi dengan adanya PTMT ini dan guru-guru jadi literasi IT-nya terbuka, jadi kita membuat seperti ini gitu. Iya. Terobosan-terobosan terbaru. Kenapa saya pegang masker? Terobosan-terobosan terbaru seperti ya podcast. Betul. Terus ada majalah online Askara, perpustakaan online juga. Malah kalau bisa dibilang Corona ini membuat kita ini jadi kelas akselerasi Pak. Iya, seperti itu. Karena soon itu bakal kita kan seperti ini. Iya. Nah, karena Corona jadi kita mempercepat kita untuk sampai kepada titik ini. Mari kita melihat ke kamera dan mengucapkan terima kasih Corona. Jangan dong. Oh iya. Jangan dong. Jangan. Nanti Omicron datang lebih cepat daripada biasanya. Jangan. Oh iya nih. Dari podcast yang kemarin, buat teman-teman yang belum nonton podcast PTMT Asik Gasih dari versi siswa, boleh tonton di link berikut ya. Oke. Editor tolong. Editornya Bapak tua. Saya sendiri. Nah, menurut anak-anak nih, mereka tuh lebih suka untuk kalau misalnya belajar itu di kelas, Ya. ujian itu di rumah. Menurut Bapak atau menurut saya? Menurut Bapak nih. Saya lagi bridging buat tanya Bapak, kenapa bukan saya. Menurut Bapak, kira-kira itu setuju nggak? Atau misalnya ada perspektif lain nih dari tingkat guru? Kalau saya karena saya sejak dahulu kala menjunjung tinggi asas keadilan dan asas perasaan siswa ya. Apa itu? Nggak ada sih, itu kadang nggak ada. Tapi benar gini logikanya ya. Memang ketika kita ujian di rumah itu at least nilai kita semakin tinggi. Ya betul. Kalau nggak percaya tanya sama anak. Nilai itu semakin tinggi. Saya pernah merasakan hal itu. Daripada di sekolah itu tekanannya tinggi ya. Tapi untuk mumpung kita ini datang kepada kurikulum yang berbasis kompetensi gitu ya. Jadi menurut saya untuk hal itu tidak terlalu bermasalah ya. Khusus PTMT. Ya khusus PTMT. Kalau sudah offline ya jangan sampai ujian mereka terus tiba-tiba dipulangin, enggak kan gitu. Di PTMT jadi nggak masalah, itu malah membantu mereka untuk kreatif. Bijak Untuk kreatif. Cocok lo jadi guru gitu. Iya. Gantian dong, saya nanya dong. Oke, nanya apa? Kemarin kan kita juga kan ini topik kita based on podcast siswa kemarin. Iya, kemarin. Mereka itu merasa tugas banyak, Pak. Kenapa? Kok ketika PTMT anak-anak merasa tugas itu banyak? Kenapa, Pak? Nah, apakah memang jumlahnya meningkat ketika offline atau memang siswanya atau bagaimana? Karena saya sendiri baru terjun di dunia pendidikan baru 1 tahun. Jadi belum tahu. Ya waktu SMA sih saya biasa-biasa aja karena tugas nggak terlalu banyak. Ada tugas cuma nggak saya pusingkan banyak atau sedikitnya itu nggak terlalu pusing gitu. Atau memang karena situasi pandemi sendiri, Pak. Gimana? Pertanyaan yang bagus. Ya dijawab, Pak. Iya. Dijawab tuh, saya lempar. Oke, kita mencari siapa yang salah, intinya kayak gitu. Apakah tugasnya terlalu banyak atau siswanya yang terlalu dalam tanda kutip malas mungkin ya, seperti itu. Jangan mencari siapa yang salah. Tapi di masa PTMT ini waktunya memang sangat fleksibel. Di rumah masing-masing nggak ada bel sekolah dong. Waktunya fleksibel. Iya kan? Di rumah masing-masing nggak ada. Oh, ada bel jam ketiga. Simpan buku yang ini, masuk buku yang selanjutnya gitu kan nggak ada. Nah, karena waktunya terlalu fleksibel untuk yang PTMT, jadi penugasannya itu seolah-olah atau ya seakan-akan dalam 1 hari itu banyak. Seperti itu. Padahal kalau misalnya kita di kelas itu ada pembagian waktunya masing-masing, jam 1, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, jam keenam, dan itu adalah memang masalah dari PTMT, kefleksibelan waktunya. Waktu fleksibel itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Menguntungkan ya kita bisa tidur-tiduran dulu, bersenda gurau, menonton YouTube, bermain game. Tapi kalau misalnya kelamaan, tugas menumpuk seperti itu. Tapi kalau misalnya di sekolah, kita kan gak bisa sebebas di rumah gitu. Tapi untuk pengaturan waktunya terjaga seperti itu. Wih, bijak banget saya. Berarti karena waktunya fleksibel, jadi ya memang siswa juga beragam, punya pribadi yang beragam. Iya, jadi memang
nggak bisa disalahkan ke siswanya juga, nggak bisa salahkan gurunya juga, tapi memang ini masalah waktu. Ya, masalah waktu dan sistem ya yang udah berbeda. Jadi ya teman-teman yang sekolah ya semangat, yang siswa yang guru juga semangat ya. Karena memang waktunya ya. Iya, itu dia. Waktunya ini nggak nemu, bukan nggak nemu tapi nggak di manage oleh kalau di sekolah kan di-manage sama sekolah. Ya kan, dan tugas pun kalau PR itu paling cuma 1-2. Sedangkan ini kan ya memang butuh nilai anak-anak. Iya. Ya, seperti itulah waktu ya. Jadi yang salah siapa, Pak? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Ya, hanya kita mau nyari aman. Jangan ngomong ada yang salah. Cari aman. Tolonglah. Gak ada yang salah ya? Gak ada yang salah. Oke. Gak ada yang salah. Cari aman. Gak ada yang salah. Tapi memang udahlah ya. Tanggung jawab siswa adalah sebagai belajar. Dan tanggung jawab guru adalah untuk mengajar dan mendidik. Ini adalah simbiosis. Kalau simbiosis pemecahan simbiosis. Jangan ya, simbiosis mutualisme. Seperti itu. Nah, jadi di perspektif guru kesimpulannya apa nih Pak Riki tentang PTMT itu? Asik gak sih ngajar PTMT? Sebagai kalau saya yang karena memang jadi guru ketika sudah di masa pandemi. Oh iya benar ya. Dibilang asik sih asik, dibilang enggak, saya pengen ngasain ketemu siswa full gitu. Jadi kan saya belum pernah ketemu siswa full ngajar di kelas kayak gitu kan. Karena di ketika online PTMT ya walaupun hibrid juga gitu ya seperti itulah ya, ada yang nggak on cam. Jadi saya tuh kalau ditanya ada anak datang, Pak ini siapa ya? Jadi kayak belum terlalu kenal gitu, belum terlalu kenal untuk anak-anaknya karena mukanya pun on cam cuma sejidat. Iya benar ya. Kayaknya kenal itu kelas mana? Coba sih, tapi nggak apa-apa. Itu yang penting masih ada itikat baik untuk on cam. Seperti itu. Jadi asik atau enggak? Ya saya jawab asik ya, karena mau cari aman. Daripada saya disomasi habis ini ya kan. Kalau menurut Bapak Fatwa Muhammad Adila hadir ya, PTMT untuk perspektif guru ini asik atau biasa aja? Kalau saya sih ya dibilang asik banget enggak, dibilang enggak asik banget. Wih sama, kita friend nih Pak. Enggak sih. Ya. Coba. Dibilang asik banget enggak, dibilang enggak asik banget. Dibilang enggak banget asik. Dibilang asik enggak, dibilang ya itulah pokoknya. Jadi ada plus minusnya. Nah itu ada plus minusnya. Ini perlu kita bahas nggak plus minusnya? Enggak usah sih. Ya plusnya bahas juga sih. Plusnya ya kita bisa mencoba banyak hal baru. Setuju. Banyak banget hal baru. Setuju. Saya edit video aja baru bisa sekarang. Iya itu dia. Luar biasa. Minusnya kita nggak bisa benar-benar berinteraksi langsung dengan siswa gitu. Iya sedih ya. Sedih. Tiba-tiba kita lagi ngajar siswa lagi makan keripik kan kita nggak tahu. Iya. Makan keripik. Iya. Masalahnya banyaknya lagi di toilet. Iya benar. Mungkin off cam lagi di toilet ya kan nggak bisa maksa untuk on cam bahaya. Iya kan. Iya. Tapi ya itulah suka duka sebagai guru nih. Gitu. Iya, lagi ngasih makan kucing. Jangan dibahas dong. Benerin lampu. Udah dilupakan itu. Udah dilupakan. Tapi ya dinikmatin aja. Kalau misalnya ada masalah kerjakan dan ketawain aja lah udah gitu. Iya, karena pada akhirnya adalah proses ini yang membentuk kita semua. Iya itu ya, dia. Kan siswa yang prinsip dengan baru, dengan metode yang baru yang dibentuk, kan. Guru juga demikian. Iya. Ya kan. Jadi guru semua sekarang bawa laptop. Itu dia. Itu bawa buku, saya ke kelas bawa HP sama laptop. Nah itu dia. Ya kan. Ya, sungguh kesimpulannya sangat anti klimaks, tapi itu dia dari perspektif guru PTMT asik gak sih? Satu, Pak. Plus minus lah. Apa? Satu lagi, Pak. Satu lagi enggak dong, enggak ada disorder. Enggak ada. Enggak usah ngada-ngada. Ada. Tolong. Ya kalau di situ ada ya enggak apa-apa. Jangan ngeganggu, nanti ngomotongnya susah. Iya. Tolonglah. Oke. Satu, Pak, mungkin, Pak. Pesan untuk teman-teman siswa semua kelas 10, 11, 12 IPA maupun IPS terkait dengan PTMT. Ya, tetap semangat. Jangan dong. Tolong. Yang terngiang-ngiang gitu podcast siswa yang episode 1 tuh. Ya, karena ini ya khas banget ya. Khas banget emang. Tetap semangat, jangan menyerah. Tetap semangat, jangan menyerah. Enggak serius. Tapi ya oke. Kita pesan untuk serius. Oke. Pesan untuk siswa-siswa SMA Putra Nirmala pada masa PTMT. Terlalu serius kayaknya, Pak. Terlalu serius kayaknya. Ya intinya ya PTMT ini bukan kita yang pengen, bukan kalian yang pengen, bukan Bapak Satpam di depan yang pengen,
Tapi itu terjadi begitu aja dan kita harus beradaptasi. Dan kemampuan terbesar manusia itu adalah beradaptasi. Betul. Manusia yang bisa beradaptasi terhadap zamannya itu akan berkembang dan akan menjadi manusia yang hebat di masanya seperti itu. Itu kutipan siapa? Hah? Itu kutipan siapa? Ruslan. Oke. Ada tetangga Ruslan. Ya, itu Ruslan ya. Ya. Ya, Dari Pak Riki. dari saya mungkin pesannya ya, pesan dan sekalian closing statement untuk teman-teman semua, tetap semangat. Iya, Podcast nggak ada Jadul, kata, podcast nggak ada Jadul. kata lain selain semangat ya, karena siswa belajar, guru pun belajar. Jadi kita semua punya koridor untuk belajar, sama-sama belajar. Karena saya ingat dengan kata-kata guru fisika SMA Putra Nimala yang MPD itu. Oh, yang keren itu ya, yang keren itu ya. Guru Bedanya terbaik. guru dengan siswa itu apa ketika saya tanya? Ketika saya tanya, dia menjawab dengan sangat bijak. Apa tuh? Mungkin dia kutip dari Ruslan juga ya. Iya, kayaknya ya. Bahwa guru itu sama dengan siswa. Bedanya hanya guru itu belajar lebih dahulu dibanding siswa. Iya. Gitu. Belajarnya kapan? Guru malam, siswa pagi. Iya, itu dia. Gitu. Sama saya juga mengadopsi hal itu. Jadi ketika saya mau mengajar juga kayak gitu. Jadi Pak Riki- sama-sama belajar. Pak Riki malam-malam belajar. Enggak sih. Enggak, iya belajar dalam diam. Oke. Ya mungkin itu aja podcast tidak terlalu jelas Ya. dari para guru. Untuk teman-teman semua silakan Ya. menyaksikan ini dimanapun kalian berada. Ya. Sebarkan ke seluruh penjuru dunia, bisa ke PRT Ya. kalian masing-masing. Kasih lihat. Jadikan podcast ini sebagai podcast yang membangun, Ya, yang membangun. Tiba-tiba gua- gak siap ah. Iya nggak sih, yang membangun, yang bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat. Dan untuk masa depan yang akan datang indah gemilang bersama SMA Putra Nimala. Saya Fatwa Saya Riki. dan inilah Putnir Podcast Sound Inspiration. Dadah.